Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum Ibu Elsa. Waalaikumsalam. Iya Bu Fitri. Iya, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ini Bu Fitri. Kita sudah janjian ya mau ngobrol ya Bu Fitri. Iya, belum ada kesempatan mau ngobrol. Ada masalah saya. Inilah kita baru bisa ngobrol di sini ya kan? Saya ini Bu Iya. Elsa mau di Kucing sebentar nih sama Ibu ya. Ada hal yang ingin saya ceritakan. Boleh Bu. Semoga bisa mencerahkan ya. Silakan Ibu mau cerita apa ini? Iya, mudah-mudahan bisa mencerahkan untuk saya ya Bu. Gini Bu, saya kan semester ini ditugaskan untuk mengajar di kelas jurusan teknik komputer dan jaringan. Yang sebelumnya saya tidak pernah ngajar di situ ya kan Bu. Baru semester ini di kelas 2. Tapi kok rasanya apa yang saya ajar, saya ini mapel sejarah ya Bu kan, tapi apa yang saya ajar kok rasanya menjadi hambar dan anak-anak itu kurang merespon aktif sama pelajaran saya, padahal saya sudah mengajar seperti biasa. Gimana ya Bu salahnya kira-kira, padahal kalau di kelas lain, di jurusan lain seperti farmasi, TLM, OTKP itu jurusan lain, mereka aktif dan antusias Bu belajar dengan saya. Oh, berarti di sini Bu Fitri masalah keaktifan di dalam pembelajaran ya Bu ya. Ibu bisa nggak Ibu jelaskan bagaimana pembelajaran seperti biasa itu bagaimana ya maksud Bu Fitri? Iya, seperti biasa gini Bu kan, di awal pembelajaran saya itu menjelaskan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan pemantik, kemudian saya membahas materi, selanjutnya setelah membahas materi, kemudian saya kan membentuk kelompok siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Terakhir kemudian sesudah saya membentuk kelompok, mereka mempresentasikan hasil kerja dan diakhiri dengan refleksi juga. Tetapi di dalam diskusi pun Bu Elsa, mereka itu pasif dan cenderung malas merespon saat diskusi. Kayak agak-agak enggan gitu. Iya Bu Fitri, Pasif padahal Ibu Fitri sudah melakukan diskusi kelompok ya, ada presentasi, kemudian sudah Iya. membagikan kelompok juga secara berdasarkan diferensiasi ya. Di sini Ibu Fitri mengatakan bahwa siswa kita ini agak lebih ke pasif ya. Maksud dari Ibu Fitri melihat mereka pasif itu gimana ya maksudnya? Pasif di bagian apa gitu Bu? Gini Bu, saat pembelajaran saya maupun diskusi, mereka cenderung agak malas berdiskusi Bu, seperti bosan dan tidak sehidup lah, nggak hidup kelasnya Bu gitu Bu. Oh, terpikir Ibu Fitri kenapa kelas tidak sehidup dulu gitu ya. Kira-kira Bu, adakah yang perlu diubah atau ditambahkan dalam sistem pembelajaran Bu Fitri? Mungkin ada yang siswa ini mungkin pengennya bervariasi dalam pembelajaran seperti itu mungkin Bu ya. Kira-kira ada nggak yang pengen diubah dalam pembelajaran Bu Fitri? Bisa Apa ya Bu Elsa diceritakan? kira-kira Ya, iya. coba. Kira-kira gini Bu, mungkin ya karena saya ini melakukan pembelajaran itu kan sama itu di jurusan lain, misalnya TLM, OTKP sama sampai TKJ ini sama saya cara mengajarnya pada setiap kelas ya kan Bu. Padahal saat saya amati siswa TKJ ini berbeda dengan siswa jurusan lain di sekolah. Oh, jadi begitu ya Bu, ada jurusan TKJ ini berbeda dengan jurusan yang lain ya. Maksud Ibu ini berbeda gimana dan bagian mana ya Bu? Maksudnya Ibu Fitri seperti apa berbeda gimana maksudnya?
Berbedanya gini Bu, maksudnya kan di saat mereka itu cenderung lebih aktif pada saat belajar praktek. Aktif saat belajar praktek dan saat ada keterampilan gitu, project Bu. Tapi kalau diskusi mereka tidak aktif gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira Bu ya, sekarang apa sih rencana Ibu Fitri dalam hal permasalahan ini? Apa sih yang akan Ibu melakukan rencana aksi ya ke depannya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan mungkin? Saya misalnya gini Bu, yang saya pikirkan, saya akan mulai mencari model-model pembelajaran yang menarik mungkin di internet, saya browsing nanti kan Bu, sekalian juga sharing dengan kawan-kawan yang sudah menerapkan model-model pembelajaran di kelas TKJ tersebut gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Ide yang bagus itu Bu. Kira-kira siapa kawan yang akan membantu Ibu Fitri nantinya? Sepertinya itu Bu, Ibu Nurul bukan? Bu Nurul Fajriah Nasution, sepertinya bisa Bu. Karena saya lihat beliau selalu membuat media ajar dan juga sudah menerapkan beberapa model pembelajaran saat beliau mengajar di kelas TKJ tersebut dan hidup kelasnya Bu. Walaupun dia itu mampu matematika, tapi mereka suka. Iya, jadi Ibu ada kolaborasi dengan teman sejawat ya Bu ya. Baik Bu, target pelaksanaannya kapan bisa Ibu laksanakan itu? Insya Allah akan saya laksanakan rencananya pada pertemuan minggu depan Bu. Dikarenakan kan kalau minggu ini saya mau sharing sama Ibu Nurul dulu dan guru-guru lainnya yang dimasuk TKJ kan, dan juga mencari beberapa referensi tambahan di internet dulu Bu. Oh ya, oke Bu. Nanti setelah dilaksanakan di kelas kita ketemu lagi ya. Sekalian saya ingin mendengar gimana prosesnya ya Bu ya, Bu ya Fitri ya. Iya, baik Bu. Terima kasih. Insya Allah nanti saya akan menceritakan prosesnya sama Ibu saat kita jumpa lagi. Terima kasih Bu atas pencerahannya ya Ibu. Saya jadi semangat mau nanti saya rasanya ingin segera mengeksekusi apa yang saya dapatkan di kelas TKJ tersebut. Iya, sama-sama Bu Fitri. Saya juga senang bisa sharing seperti ini sama Bu Fitri ya. Terima kasih banyak juga. Jadi juga punya pelajaran dari permasalahan Ibu Fitri seperti itu ya Bu ya. Kita sama-sama belajar di sini Bu Fitri. Iya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Berarti sudah selesai ya kita ini Bu Fitri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Elsa. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya berjumpa dengan Ibu Elsa. Bagaimana kabarnya malam ini? Sehat Ibu Elsa? Alhamdulillah sehat Bu. Secara fisik memang saya sehat ya Bu ya. Cuma secara pikiran ini ada sedikit permasalahan ini Bu Fitri. Iya Bu, memang setiap kita ini kan hidup ini tidak terlepas dari permasalahan kan. Apalagi ini kita sebagai guru pendidik pasti terkait anak-anak didik kita di sekolah itu banyak sekali problematika kan. Pasti beragam sekali permasalahannya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan Ibu Elsa ini? Boleh Ibu ceritakan ke saya Ibu? Sangat boleh Bu. Iya, memang membutuhkan sekali ini Bu. Jadi seperti ini Bu. Di sekolah saya ya, setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu sebelum belajar dilakukan apel pagi. Hal ini dengan tujuan untuk mendisiplinkan murid dan meminimalisirkan ketidakhadiran murid di sekolah. Namun Bu ya, saya memiliki kendala dalam hal memanggil peserta didik yang terlalu apatis gitu Bu. Tidak memenuhi panggilan guru di mikrofon. Padahal belnya sudah berbunyi, bahkan panggilannya sudah lebih dari berkali-kali untuk dipanggil. Tapi Bu ya, murid-murid ini masih berdiri di depan kelas sambil ngobrol-ngobrol dengan temannya, dan ada juga yang asik dengan HP-nya masing-masing. Jadi saya harus selalu mengontrol emosi gitu Bu, dalam hal memanggil siswa ini saat apel pagi. Seperti itu Bu.
Oh, begitu Bu Elsa. Berarti Bu Elsa ini punya kendala, dalam Mhm. memanggil murid ketika apel pagi, begitu ya Bu ya? Benar. Mereka tidak menghiraukan bel dan panggilan guru untuk berbaris di apel pagi. Kira-kira dari permasalahan tadi apa yang menyebabkan murid apatis Bu Elsa dalam melaksanakan apel pagi ya Bu? Iya, biasa ya Bu, karena kan sekolah kita sekolah SMK, otomatis jurusan-jurusannya itu dominannya laki-laki ya Bu. Sepertinya mereka malu dalam memulai berdiri di lapangan. Ada juga yang terlalu lalai dengan HP seperti itu Bu. Itu hal-hal yang bisa kita melihat penyebab dari permasalahan keapatisan mereka seperti itu Bu. Oh, begitu, Bu Elsa. Kira-kira apalagi, Bu, yang menyebabkan murid ini apatis, dalam melaksanakan apel selain mereka lalai dengan HP, tidak menggubris, ya kan? Apa kira-kira, Mhm. permasalahan yang Ibu Elsa hadapi? Ada yang lainnya? Iya Bu, menurut saya lihat Bu ya, mereka itu kurang motivasi intrinsik ya Bu ya, motivasi dalam dirinya itu kurang gitu, tidak ada motivasi itu yang timbul dalam dirinya karena, ketika diancam seperti misalnya saya pernah mengatakan seperti ini ketika apel pagi, "Jika kalian telat berbaris di lapangan, maka akan lama dibubarkan." Dan pernah juga saya mengatakan, kata-kata seperti ini saya hitung ya sampai 10. Jika sampai 10 belum sampai ke lapangan, maka akan diberi sanksi. Jadi ancaman-ancaman ini bisa menyebabkan dengan cepat langkah mereka menuju ke lapangan dan satu lagi kurang menghargai guru gitu Bu. Masya Allah. Memang Bu Elsa kalau kita lihat sekarang ini ya, murid sekarang memang kurang peka mereka dalam menyadari perihal menghargai guru ya Bu ya. Apa Iya. ada guru lain Bu Elsa yang terlibat dalam menangani apel pagi ini selain Ibu? Iya, ada Bu, sebenarnya ada ya, selain dari tim Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan di sini mereka terlibat ada beberapa guru ya, contoh seperti guru BK. Nah, di sini guru BK ini tugasnya mengevaluasi kehadiran murid ya. Kemudian ada wali kelas mengontrol kehadiran murid di kelas. Kemudian ada guru piket, Bu. Seharusnya guru piket mengawal murid untuk berkumpul ke lapangan seperti itu, Bu. Iya, dari permasalahan yang Ibu Elsa gambarkan tadi ya kan saya mendengar kira-kira apa Bu langkah-langkah atau rencana dari permasalahan Ibu ini yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Langkah-langkah apa aja yang akan Ibu lakukan kira-kira Bu? Iya, Bu, langkahnya, Bu, ya, sepertinya, Bu, ya, program ini sebenarnya bagus sekali, Bu, menurut saya. Terlihat memang ketika, dalam hal kehadiran, peserta didiknya itu, ketika dievaluasi itu sudah minim dalam hal kehadiran gitu ya. Jika ada alpa di sini sampai 3 kali, maka, tugas guru BK membina dan memanggil, orang tuanya. Namun, jika ada kerjasama yang baik akan berjalan lebih lancar lagi gitu, Bu, ya. Kita juga dalam menghandle dan mengarahkan murid kita ini ke dalam apel pagi, itu juga sangat mudah seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Elsa rencana langkah-langkah yang ingin Bu Elsa lakukan. Lalu Bu Elsa, apa rencana Ibu Elsa agar program terus berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan di lapangan? Apa kira-kira Bu? Iya Bu Fitri, rencana saya Bu ya, sebenarnya harus ada kerjasama juga seperti tadi selain dari guru piket ya, juga ada kerjasama bisa kita ajak kerjasama dari pramuka dan OSIS gitu Bu. Jadi guru piket ini yang jangan hanya di meja saja, tapi juga harus membagi tugas. Guru piket itu kan ada 2 sampai 3 orang ya di meja piket. Ya, Iya, satu benar. orang di situ, 2 orang lagi yang mengarahkan peserta didik ini untuk menuju ke lapangan seperti itu. Kemudian nanti anak-anak OSIS dan pramuka ini juga membantu untuk mengajak teman-temannya ke lapangan seperti itu. Kemudian
Kalau OSIS sama pramuka ini kalau mereka itu kan rata-ratanya kakak kelas ya. Kalau misalnya teman-teman sebayanya mungkin lebih ke mengayomi seperti itu. Ayo kita baris ke lapangan biar cepat selesai apel paginya seperti itu. Tapi kalau mereka menghadapi adik-adik kelasnya itu lebih kepada menggunakan sistem tegas dalam mengarahkannya seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali itu Bu Elsa. Kira-kira ada lagi nggak rencana apa yang akan Ibu Elsa lakukan terkait untuk memberi motivasi siswa ini agar mudah mereka untuk kita arahkan, Bu Elsa? Ini Ya, masalah sempat disiplin ini terpikir memang sih Bu, harus. iya, benar Bu. Sempat sih terpikir sih Bu, alangkah lebih baiknya siswa ini diberikan nasihat setiap pagi, nggak usah lama, sekitar 7 menit aja ya. Harapannya itu Bu ya, ada hal yang membekas pada murid-murid ini, otomatis akan membentuk karakter mereka yang baik seperti itu Bu ya. Mungkin mengenai jadwalnya itu kapan nasihat-nasihat ini akan diselip, bisa saja setelah absen atau sebelum absen ya. Nanti akan ditentukan sesi-sesi yang pas berada di mana gitu. Hal ini pernah saya coba sekali Bu, padahal itu sebentar untuk dinasehati. Ada yang berubah dan ada juga yang tidak. Itu rata-rata yang berubah itu siswa dari perempuan ya, siswi-siswi ini. Memang ya Bu, kita selaku manusia memang harus saling menasehati. Kenapa? Agar tumbuh lagi motivasi dalam diri kita gitu Bu ya. Begitu juga dengan anak-anak. Yang terpenting tugas kita sebagai seorang guru, kita nasihati aja dulu. Masalah yang menggerakkan hati mereka kita serahkan kepada pemilik hak yang membolak-balikkan hati murid kita ini ya kan Bu, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Elsa. Selain menertibkan kedisiplinan murid, meminimalisir kehadiran murid, juga berusaha untuk membentuk ya Bu ya, karakter baik murid agar tumbuh nilai-nilai motivasi dalam diri mereka ya kan. Karena kesadaran diri itu sangat penting ya Bu ya, nilai intrinsik itu ya. Nah, terkait solusi yang Ibu Elsa rencanakan tadi, namun solusi ini harus punya komitmen Ibu, ya kan? Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Elsa lakukan agar semua rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Dan tentunya Ibu Elsa, di dalam komitmen Ibu tidak mungkin berjalan sendiri. Pasti perlu dukungan dari sekolah dan lingkungan sekolah juga ya kan? Harus berkolaborasi kita ini semua. Ya benar Bu. Jadi yang pastinya saya harus berkomitmen dalam melaksanakan rencana ini Bu ya. Selain dari itu perlu juga ada dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Nantinya saya harus meminta izin kepada kepala sekolah ya terkait rencana-rencana aksi yang akan dilakukan pada apel pagi ini dan nantinya akan disampaikan terkait mengenai permasalahan pada apel pagi ini. Sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan kerjasama seperti apa yang bisa dibantu sama teman-teman sejawat dalam hal mengarahkan dan mengawal murid pada saat apel pagi seperti itu Bu Fitri. Oh begitu. Luar biasa sekali Bu Elsa ya. Dari Ibu datang ke saya, kemudian Ibu bercerita tentang keluh kesah murid yang apatis dalam pelaksanaan apel dan tidak ada motivasi intrinsik dalam diri mereka. Ibu Elsa ini sudah memaparkan penyebabnya. Ternyata Ibu sudah memikirkan nih beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Ternyata mendapatkan solusi yang sangat luar biasa. Komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Apalagi Ibu juga sebagai koordinator di apel pagi. Saya yakin Elsa bisa teratasi ini untuk kendala-kendala terkait secara tidak sadar. Ibu sendiri sudah selesaikan permasalahannya. Amin Bu. Terima kasih banyak loh Bu Fitri. Masya Allah, luar biasa loh Bu. Gimana perasaannya Bu Elsa? Masih resah dan gelisahkah dirimu? Alhamdulillah loh Bu Fitri, setelah ngobrol sama Ibu Fitri ini tadi awalnya saya galau, masih berpikiran gimana ini caranya membuat anak-anak siswa kita ini supaya tidak apatis ya ketika kita panggil ke lapangan. Begitu ngobrol dengan Ibu Fitri mengcoachingkan saya, akhirnya saya merasa plong, beban saya rasanya lebih ringan seperti itu loh Bu.
Iya, alhamdulillah. Saya juga senang sekali bisa membantu Ibu Elsa. Semoga bermanfaat, Bu, ya. Terima kasih ya, Iya. Ibu Elsa telah mempercayai saya untuk mendengarkan permasalahan Ibu Elsa. Nanti setelah diterapkan, dikabari terus ya bagaimana hasilnya ya, Bu. Saya ingin mendengarkan ini hasil dari Bu Elsa ini ke depannya apa dan bagaimana penyelesaiannya ya, Bu, ya. Baik Bu, insya Allah Bu. Nanti kalau sudah berhasil nih Bu ya, saya kabari Ibu Fitri. Nanti jika ada permasalahan lagi, boleh ya Bu, saya di coaching lagi. Terima kasih banyak loh Bu Fitri ya. Iya, sama-sama Bu. Silahkan hubungi saya kembali jika Ibu mau di-coaching sama saya. Kita tutup ya, Bu, ya. Iya. Sudah selesai ya, Bu, ya. Oh iya Bu, Alhamdulillah sudah mantap. pulang Ibu Elsanya. Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Bu. Iya. Sampai jumpa kembali ya, Bu. Iya Bu Fitri, terima kasih banyak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu